Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahid Hamidi. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3C. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara demi kesejahteraan rakyat Indonesia yang mempunyai beragam, mulai dari adat istiadat, budaya, agama, bahasa, pakaian, dan masih banyak lagi. Untuk itu, Pancasila sebagai dasar negara juga merupakan pemersatu bangsa agar tidak terjadi atau muncul golongan-golongan mayoritas dan minoritas di dalam bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila di Indonesia juga menempati tempat yang paling tinggi dikarenakan merupakan contoh, aturan, dan pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita bahas secara singkat arti dan makna dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengandung arti bahwa setiap rakyat Indonesia memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di dalam negara Indonesia, begitu banyak agama yang dianut oleh rakyatnya. Akan tetapi hak tersebut bukan menjadi alasan untuk memecah belahkan persatuan Indonesia. Dikarenakan di Indonesia sangat menjunjung tinggi sikap toleransi antar agama, di mana kita tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang-orang lain. Dapat melakukan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya, tanpa harus diganggu oleh orang lain. Dengan demikian, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka kita sebagai manusia akan senantiasa bertakwa serta melakukan hal-hal baik sesuai yang diajarkan di dalam agama kita masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua adalah setiap orang memiliki hak-hak masing-masing yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, sikap terhadap sesama harus dilakukan secara adil tanpa membedakan, karena kita semua satu dan tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Makna dari sila ketiga adalah persatuan, yaitu tentang kebersamaan. Dalam melakukan sesuatu bagi kepentingan bangsa dan negara, walaupun hak bangsa Indonesia sangat beragam, akan tetapi jiwa persaudaraan dalam setiap orang itu harus tetap ditanamkan dan dipertahankan agar tidak terjadi perpecahan yang menyebabkan runtuhnya suatu negara. Yang keempat, rakyatnya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat adalah sikap para leluhur dalam mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah dan mengedepankan kesejahteraan bersama demi terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa agar bisa mempertahankan kesejahteraan serta kedamaian di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimaksud adalah setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam suatu bangsa dan negara. Tidak ada perbedaan, semua orang memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada perpecahan yang terjadi dalam suatu negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Landasan historis Pancasila sebagai dasar negara dilihat dari aspek historis. Eksistensi Pancasila dimulai sejak Sidang Umum Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, terutama melalui pidato Insinyur Soekarno. Akan tetapi kini ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 seperti yang sudah dicantumkan. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum
dan juga merupakan ideologi nasional. Yang kedua, landasan sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dilihat dari aspek sosiologis adalah dari eksistensi cara masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dari dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Pancasila lahir dari perilaku masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga Pancasila sudah tertanam di dalam hati dan jiwa masyarakat Indonesia. Contohnya sila pertama yaitu tentang keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana masyarakat Indonesia sudah meyakini tentang keberadaan Sang Pencipta, dan hal tersebut dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, landasan politis Pancasila sebagai dasar negara. Dari aspek politis, Pancasila merupakan kebijakan pemerintah dalam menjalankan NKRI dan untuk menata budaya rakyat Indonesia yang begitu beragam jenisnya. Struktur politik Indonesia untuk mengedepankan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber politik bangsa Indonesia harus dipegang teguh oleh setiap rakyat Indonesia untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu mempunyai tantangannya. Tantangan Pancasila dalam bidang politik salah satunya sikap korupsi yang merugikan rakyat. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi korupsi yang ada di Indonesia karena merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. 2. Dalam bidang etika, salah satunya yaitu munculnya sikap anarkisme, yaitu memberikan kebebasan berpendapat yang terlalu berlebihan dengan mengatasnamakan demokrasi, sehingga tidak sesuai dengan etika dan dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, dalam bidang budaya, semakin hilangnya budaya-budaya lama yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Banyak sekali budaya yang masuk di Indonesia tanpa dilakukan filtrasi sehingga bertentangan dengan norma dan aturan yang sudah berlaku di masyarakat serta dengan Pancasila itu sendiri. Yang keempat, dalam bidang pendidikan, banyaknya muncul sikap dari para peserta didik yang sudah sebagian besar tidak menghormati pendidiknya dikarenakan adanya pengaruh dari budaya luar yang menyebabkan sikap para peserta didik yang semena-mena terhadap pendidik. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila adalah Pancasila sebagai jati diri bangsa, ciri khas ideologi atau cita-cita bangsa sekaligus pemersatu bangsa. Pancasila berperan penting bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai pedoman atau petunjuk. Pancasila mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mengandung aturan atau norma dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh urgensi bagi mahasiswa adalah mahasiswa sebagai teladan bagi siswa-siswa yang masih berada di sekolah menengah, memberikan dorongan atau motivasi kepada orang lain tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila. Adapun urgensi yang dapat dilakukan adalah mengantisipasi masa yang akan datang, terutama perubahan tatanan budaya yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan pedoman hidup dan prinsip bagi bangsa Indonesia yang sudah disusun sebaik mungkin untuk menghidupkan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai pengatur dalam pemerintah dan penyelenggara negara. Pancasila dalam landasan sosiologis yaitu penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Pancasila
Pancasila dalam politis yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan merupakan sumber hukum tertinggi. Tantangan yang dihadapi dalam era sekarang ini begitu banyak, baik itu dalam bidang politik, etika, pendidikan, dan juga tentang kebudayaan. Adapun urgensi yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa adalah sebagai pedoman bagi siswa-siswa yang masih sekolah menengah sehingga dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di era yang semakin maraknya perkembangan teknologi. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.